tidak termotivasi. Itu yang ada di dalam gen kita, ya. Procrastination tidak menurun, juga yang ada di dalam gen kita itu masih bisa kita atasi. Kemudian yang non motivasi, kalau yang non motivasi ya diberi motivasi dengan apa? Ini ada deadline-nya, jadi nggak bisa lelet-leletan, ya. Ini ada deadline loh, sebelum saya pergi ke Sabu itu sudah selesai yang SD. Jadi didorong kerjanya itu dengan apa? Dengan deadline. Itu salah satu supaya tidak menunda-nunda pekerjaan, berlelet-lelet ria, ya. Satu itu. Kemudian diberi reward, ya. Atau ya udah didepak, nggak usah dikeluarin dari pekerjaan, itu ininya. Artinya memang dia tidak bisa masuk dalam tim kalau yang non motivated ini. Kemudian untuk life experience, pengalaman hidup, itu memang ada tipe-tipe procrastination. Itu ada yang tipe pemberontak, karena dia pemberontak, dia nggak mau mengerjakan. Disuruh A, kerjakan B, disuruh B, kerjakan C, disuruh C, kerjakan D. Itu namanya tipe pemberontak. Kemudian ada yang low esteem. Low esteem ini rendah diri, sehingga tiap kali diminta mengerjakan sesuatu dia merasa dia tidak bisa mengerjakan gitu loh. Ini yang low esteem ini juga dia merasa tidak capable, tidak mampu, tidak memiliki kemampuan, tidak tahu mau mulai dari mana mengerjakan sesuatu. Kemudian yang satunya lagi yang di life experience ini adalah perfection, ya. Orang ya maunya perfect. Itu juga yang perfect itu biasanya nunda-nunda terus pekerjaan, tapi dia tidak pernah puas, ya. Dia tidak pernah puas dengan pekerjaannya, akhirnya tunda terus. Kemudian yang mencari sensasi, dia mengerjakan hanya yang untuk mencari sensasi, jadi bukan untuk pekerjaan itu sendiri. Itu di pengalaman hidup. Kemudian ada 9 tipe procrastination. Satu, yang tadi avoiders ini ya, yang suka melakukan segala sesuatu, menghindari pekerjaan utama. Pekerjaan utamanya A, tapi dia menghindar dengan dia kelihatan sibuk, cuma sibuk tidak mengerjakan pekerjaan yang semestinya gitu loh. Kesibukannya tidak mengerjakan pekerjaan yang seharusnya. Kemudian freezer betul-betul tidak mengerjakan apa-apa. Kemudian non motivated seperti tadi ya, tidak adanya motivasi, perlu dorongannya itu dengan menggunakan deadline. Kemudian pemberontak, ini lebih sulit, agak sulit. Kalau yang pemberontak ini agak sulit, ini bisa dijadikan tim. Kalau low esteem bisa ini dengan membangkitkan rasa percaya dirinya dia, yang dia bisa mengerjakan. Kemudian perfeksionis, suruh mereka berhenti memperbaiki pekerjaan gitu, karena dia akan sibuk, tapi sibuk memperbaiki terus satu pekerjaan itu, dia terlalu mendalam di situ, sehingga dia tidak bisa pindah ke pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang satu pekerjaan itu dia pinginnya bikin yang sangat perfect, tapi itu kontraproduktif juga gitu loh. Akhirnya dia nggak mengerjakan apa-apa saking detailnya di situ. Kemudian ini pencari sensasi juga agak sulit ya. Pencari sensasi ini kita harus dia diberi sesuatu yang supaya dia bisa bekerja, itu sensasi untuk dia. Kemudian ada juga ini namanya equalizer, bentuk dia suka lu kerjanya apa, gua banyak, lu sedikit, suka melihat kesana sini tanpa bisa fokus, suka melihat pekerjaan orang lain, dia cari semua ya, tanpa bisa fokus sama pekerjaannya sendiri, terbengkalai. Equalizer. Kemudian ini yang addict ini ya mirip-mirip dengan perfection. Addict ini dia terlalu addict itu apa sih? Kecanduan dengan sesuatu sehingga tidak bisa juga bekerja. Kemudian kenapa orang dikatakan suka menunda pekerjaan dan tidak menunda pekerjaan itu hanya karena
Satu, dia yang procrastination itu godaannya lebih besar, kemudian willpowernya itu kecil. Willpowernya dia kecil, temptationnya besar, jadi dia cenderung pergi ke godaan main game. Dia lebih suka main game daripada selesaikan pekerjaan. Kalau di saya mungkin godaannya godaan ke Facebook itu lebih besar daripada mengerjakan pekerjaan. Itu juga menyebabkan banyak pekerjaan tertunda. Tapi kalau cobaannya hilangkan nih, pencobaannya hilang nih. Nah, tidak ada lagi Facebook di situ, bisa kerja. Jadi salah satu cara untuk tidak procrastination itu adalah menghilangkan temptation. Supaya apa? Supaya willpower lebih besar untuk bekerja. Ya. Oke, kemudian strategi supaya menghilangkan procrastination, penundaan pekerjaan, yaitu meninggikan level motivasi. Karena masalahnya itu ada di motivasi juga, jadi motivasinya yang ditinggikan. Bagaimana membuat motivasi tinggi? Satu, dengan cara ini ada dopamine driven strategy, yaitu dengan memvisualisasikan, membuat game, membuat list yang harus dikerjakan, motivation bundle, kemudian the bright side. Itu untuk strategi menambah dopamin bagi diri kita sendiri, membuat kita mendapatkan dopamin. Dopamin itu energi untuk supaya kita bisa supaya kita punya motivasi kerja yang tinggi. Satu, visualisasikan itu bisa dengan meditasi, bisa dengan membayangkan hal-hal yang menyenangkan, sehingga ketika hati kita senang, kita akan bekerja dengan baik. Kemudian gamify, buat permainannya, buat pekerjaan itu dalam bentuk game supaya ada dopamin juga yang muncul. Kemudian membuat list to do list. Kemudian motivation bundle, kemudian the bright side. Bright side itu sudah tahu kemarin ya. Lihat sisi baik. Semua pekerjaan dilihat sisi baiknya. Kalau tidak mampu melihat sisi baiknya, ya tidak punya motivasi, tidak ada produktivitas, ya bos marah-marah. Ya, bos marah-marah, akhirnya kita tidak hilang pekerjaan juga. Ya. Itu rentetannya kalau kita tidak ingin merubah diri kita sendiri. Penting, di repeat karena penting.